Kades Cidahu ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita harap teman-teman, Kapolseknya juga ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya, memang bangke itu tidak bisa disimpan. Ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar Cidahu. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Stensiaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, ya. Karena ini patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Bang Stensiaan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kepala Desa Singkilka, ya, Kecamatan Cidahu yang terjadi intoleransi di sana, yaitu pengerusakan vilah dan pembubaran kegiatan retreat anak-anak di bawah umur tentunya, teman-teman sekalian, yang kemudian mereka barbar, mereka merusak properti, yaitu villa tersebut, kaca, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah salib, di mana salib itu sendiri simbol agama Kristen, itu digunakan untuk memecahkan segala sesuatunya di situ, dan salib itu dibawa keluar lalu dibuang menurut informasi. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik. Kalau kita lihat di cuplikan tadi, kepala desanya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pada waktu itu, dia itu terus membela diri, terus minta supaya yang 7 orang tersangka yang sudah ditangkap dan sebagainya itu dibebaskan, ya kan? Lalu dia minta supaya daerahnya tetap aman, yaitu harapannya, karena itu bukan intoleran, itu spontanitas, kata Ibu RT juga. Ya, jadi teman-teman sekalian, ternyata ini sudah terskenario, ini sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan kita melihat tadi ada cuplikan Kapolsek Cidahu, ya, Pak Slamet tapi otaknya nggak Slamet. Nah, Anda menjadi seorang polisi, seharusnya Anda belajar Bhinneka Tunggal Ika. Anda menjadi seorang polisi, harusnya Anda belajar tentang tugas Anda. Apakah Anda hanya untuk menjadi polisi hanya untuk Islam, atau Anda menjadi polisi untuk Kristen dan semua agama yang ada. Tapi kalau kita melihat di dalam video tadi dicuplikan, ini jelas ya bahwa dia sendiri atas nama undang-undang kami tutup itu. Ya, karena villa itu sudah digunakan, ya, untuk beribadah di luar agama kita. Kami tidak mengizinkan, ya, agama lain mengotori lingkungan kita. Wah, ya. Ketok kepalanya ini. Teman-teman sekalian nih, kalau mungkin saya atasannya, saya ketok kepalanya dulu. Ya, kenapa? Kenapa saya harus begitu, teman-teman? Ini orang nggak beres, kan? Negara ini menjamin kebebasan untuk beragama, beribadah, berdoa. Tidak harus dapat izin. Yang dapat izin itu ketika membangun rumah ibadah. Kalau orang Kristen beribadah di rumah, sama seperti Anda sholat di rumah Anda. Orang Kristen tidak membuat ibadah yang menghalangi kemudian ke fasilitas umum, ya, kegiatan-kegiatan umum seperti yang kalian lakukan biasanya. Sholat di jalanan, ya, berbaris itu di tengah-tengah jalan segala macam.
lorong-lorong rumah dan segala macam. Kalian buat. Orang Kristen tidak melakukan itu. Yang dilakukan mereka ibadah di rumah, jelas-jelas itu retreat. Kenapa kalian kemudian bubarkan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kepala desa sudah diamankan. 8 orang yang tersangka pada waktu itu juga yang kemudian istrinya menangis-nangis. Minta beras sama Dedi, sama gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi. Ini lucu dan memalukan. RT-nya juga, iya tapi ini kan terjadi spontanitas Pak. Anak-anak itu kan tidak tahu seperti itu. Gimana spontanitas? Itu sudah jelas-jelas sudah diatur oleh kepala desa, oleh polsek, oleh tokoh agama di sana, dan masyarakat sekitar yang tentu saja itu punya otak harusnya. Tapi sebaliknya, tidak punya otak. Jadi teman-teman sekalian, kalau seorang polsek saja, seorang pemerintah, aparat kepolisian, ini melakukan tindakan-tindakan seperti ini, bagaimana negara ini? Ya, ini sudah dibungkus dengan, waduh, rapi sekali. Kita melihat video yang beredar bagaimana Pak Slamet itu yang memberikan hormat kepada Kang Deddy Mulyadi ya, seorang gubernur. Ya, adem-adem wae. Ya, begitu ramahnya, begitu sopannya. Ternyata jangan-jangan seperti dikatakan oleh pelapor tadi, pengacara dari korban ya. Jangan-jangan beliau adalah otak di balik semuanya. Jangan-jangan. Ini mengerikan kawan. Mengerikan sekali. Ya, kita berharap bahwa pihak penyidik itu terus gali informasi. Dan saya berharap pengacara-pengacara Kristen ya, yang sudah mengambil bagian di dalamnya, usut tuntas. Kalau ada 50 orang yang kemudian terlibat di dalamnya otak ya, setuju sepakat dalam semuanya, bila perlu ya ditangkap. Ya, ditangkap. Kalau memang negara kita mau adil, kalau negara kita mau tegas untuk memberantas semua kaum intoleran yang ada. Ini kita tidak bicara oknum lagi loh teman-teman. Ini jelas-jelas kelompok Islam yang radikal. Coba ditanya, Pak Kapolsek Islam bukan? Islam. Kepala desanya Islam bukan? Islam. RT-nya Islam? Islam. Tokoh agamanya Islam? Ya Islam. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara ini oknum-oknum lagi, ini bukan oknum, tapi ini sudah kelompok yang belajar mungkin agama secara salah. Pada akhirnya mereka menjadi radikal. Teman-teman sekalian, kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan ya solusi terbaik sehingga hal ini bisa diselesaikan. Nah, itu harapan kita. Ya, dari petinggi-petinggi gereja kita juga seperti PGI, PGLI, KWI itu seharusnya bersuara juga dalam hal ini. Sehingga pihak pemerintah dan polisi tentunya ya, aparat itu dengan tegas dan benar-benar kerja keras untuk mengusut tuntas kasus intoleran yang terjadi ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan video bagaimana Kades Cidahu ditangkap ya, ditetapkan sebagai tersangka, dan Kapolseknya juga sudah dilaporkan, dan kita tunggu prosesnya teman-teman ya. Dan kita juga telah mendengar tanggapan yang sangat luar biasa dari saudara kita Laskar Kristus ya terkait peristiwa ini. Jadi marilah kita semua sebagai umat Kristen bersatu dalam doa ya. Kita doakan agar kasus ini ditangani secara transparan dan adil teman-teman ya. Mari kita kawal proses hukumnya agar keadilan ditegakkan teman-teman. Kita berharap pemerintah, kepolisian, dan semua pihak terkait bertindak tegas dan tidak berat sebelah teman-teman ya. Marilah kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dasar negara kita ya, yang mengajarkan persatuan dan keadilan serta toleransi ya. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, untuk senantiasa membangun Indonesia yang damai dan rukun ya, di mana setiap warga negara dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang latar belakang agama dan keyakinan ya. Tuhan Yesus memberkati.